Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Master Pasai. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa memberikan edukasi, memberikan pemahaman sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya ketahui, bagaimana cara kita mengetahui di suatu tempat itu ada makhluk halus, ada energi negatif, dan bagaimana cara kita membersihkan. Ya. Anda bisa memperhatikan di rumah Anda atau di lingkungan Anda atau di tempat-tempat yang menurut Anda angker, menurut Anda ada hantunya, menurut Anda ada setannya, jin, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Coba amati di tempat yang Anda kira, Anda rasa, Anda pikirkan itu ada hantunya misalnya. Sebuah tempat akan mewujud menjadi tempat yang menyeramkan, tempat yang ada makhluk halusnya, ada kuntilanak, genderuwo, pocong, semacam hal yang seperti itu. Itu disebabkan tentu faktornya banyak, ya. Salah satunya seperti ini, kenapa tempat itu bisa jadi fenomena yang sering kita dengar, sering kita lihat dan rasakan, ada makhluk halus di tempat itu. Coba amati di sekitaran Anda, di rumah Anda misalnya. Jadi yang membuat si tempat itu ada makhluk halus, ada energi negatif, itu berasal dari lingkungan di sekitar itu. Contohnya, Anda lihat di rumah Anda ada barang-barang bekas atau barang-barang elektronik, yang dimana barang-barang elektronik itu jika disimpan di suatu tempat, disimpan di suatu ruangan, itu terdapat debu-debu, ya, kotoran-kotoran. Nah, itu menandakan bahwa debu-debu, kotoran-kotoran, sampah-sampah itu adalah sumber energi negatif. Karena barang elektronik itu memancarkan frekuensinya rendah sekali. Dan frekuensi rendah ini adalah dimana hal-hal negatif itu getarannya rendah, ya. Jadi memancar si benda itu ke alam sekitar dan direspon oleh alam. Karena di tempat itu ada getarannya negatif, maka datanglah energi-energi negatif dan diasumsikan oleh manusia, oleh orang-orang, bahwa itu bisa bermunculan seperti hantu, genderuwo, pocongan, dan lain sebagainya. Intinya energi negatif. So, amati tempat-tempat yang angker, ya. Pasti tempat-tempat angker itu, tempat-tempat menyeramkan itu, debu-debu di mana-mana, sampah-sampah berserakan, penataan ruangannya kotor sekali. Itulah ruangan yang kotor, ruangan yang tidak bersih, itu mengundang energi-energi negatif, ya. Jadi si benda-benda di rumah Anda, coba amati ketika itu benda di ruangan tertentu misalnya yang kotor, yang banyak debunya, banyak jaring laba-labanya, disitulah energi
energi negatif menjadi berkumpul, ya. Di situ akan terjadi pusaran elektromagnetik, ya. Jadi pusaran elektromagnetik dan memancar dan akan mengundang energi-energi negatif yang lain ke tempat itu, ya. Intinya seperti itu, ya. Benda-benda di sekitar yang kotor-kotor itu akan menghasilkan frekuensi yang rendah atau frekuensi yang negatif. Cara membersihkannya banyak sekali teknik, banyak sekali cara. Saya akan bagikan caranya kurang lebih seperti ini. Jika di tempat Anda, di rumah Anda, menurut Anda di situ menyeramkan, menurut Anda di situ ada makhluk halusnya, hal yang pertama adalah bersihkan tempat itu, ya. Misalnya membersihkannya, disapu-sapunya. Tekniknya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalnya jarum jam kan arahnya ke kanan, ya, kanan. Anda bersihkan dengan sapu, arahnya ke berlawanan ke sebelah kiri. Bersihkan dengan sapu-sapu dengan arah berlawanan, atau dengan bulu-bulu atau dengan kameceng, ya, bahasa pembersihnya. Jadi ke satu arah, ke berlawanan arah jarum jam. Bersihkan tempat itu, tata tempat itu, bisa diempel pakai pelan, pakai air, ya, supaya tempat itu si energi negatifnya menjadi hilang, energi negatifnya menjadi pergi. Si hantu-hantunya, si makhluk gaibnya tidak akan betah dengan tempat-tempat yang bersih, dengan tempat-tempat yang tentunya tidak ada kotoran-kotoran, debu-debu, ya. Bersihkan tempat Anda. Jika di tempat Anda itu ada makhluk halusnya, ya, seperti itu cara membersihkannya. Dan Anda tahu tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang banyak sampahnya, itu adalah energi elektromagnetik semakin lama semakin bertumpuk, dan energi yang lain berdatangan ke tempat itu, dan makhluk-makhluk halus itu akan menempati, akan betah di tempat itu. Caranya dengan dibersihkan, ditata ulang, yang menurut Anda di ruangan manapun yang menurut Anda itu adalah tempat jin, pocong, dan lain sebagainya, ya. Bersihkan tempat-tempat itu. Tempat-tempat di rumah, perkantoran, tempat kerja itu dapat menghasilkan energi negatif jika kita tidak membersihkannya dari benda-benda di sekitar, ya. Pun energi yang kita pancarkan, perasaan yang kita pancarkan, itu pun akan mengundang energi-energi negatif atau hal-hal negatif berdatangan. Coba Anda amati ketika Anda lagi sedih, ketika Anda lagi marah, ketika Anda lagi kecewa, berada di suatu ruangan, ya, itu si energi negatif Anda itu akan mempengaruhi ruangan di sekitar. Coba lihat amati, ruangan di sekitar Anda akan terpengaruhi, dan si energi negatif yang dipancarkan oleh diri Anda, oleh tubuh Anda, oleh mindset pikiran Anda, itu akan menular ke benda-benda di sekitar, ya. Jadi diri manusia pun bisa memancarkan energi negatif. Energi negatif berasal dari pikirannya, dari perasaannya, ya.
Hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda terinspirasi, bersihkan tempat-tempat yang menurut Anda menyeramkan agar tempat Anda menjadi lebih diliputi oleh getaran yang positif. Karena dengan getaran yang positif akan menghasilkan suasana yang nyaman, yang tenang, yang rileks, yang membuat Anda penuh semangat, penuh kreativitas, penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Saya akhiri, semoga kita mendapat taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Pasar.